Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Sherlock Holmes. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari keluarga Gong Miri yang akhirnya pindah ke sebuah apartemen di kota. Dan berita yang lebih baik lagi adalah apartemen itu udah milik mereka, alias mereka udah kagak perlu sewa lagi. Setelah Miri dan suaminya Sungho sudah selesai merapikan apartemen baru mereka, tiba-tiba ibu dan ketiga saudara perempuan Sungho datang berkunjung. Tentu saja, Miri sangat sebal dengan kedatangan mereka. Ya gimana enggak, itu Besan kerjanya suka ngomongin Miri dan sangat memuja Sungho. Seolah-olah Miri itu beruntung banget dapetin Sungho. Duh, ampun, keluarga begini enaknya diapain ya? Heran banget deh. Karena enak banget dengan kelakuan dan perkataan ibu mertua serta ipar-ipar sabarnya, Miri akhirnya melarikan diri ke supermarket dengan alasan dia mau beli buah buat mereka. Setelah beberapa lama muter-muter di supermarket itu, tiba-tiba seorang wanita bernama Ibu Choi mendatangi supermarket tersebut sembari menodongkan sebuah senapan. Ibu Choi bahkan menembakkan peluru ke langit-langit supermarket, sembari mengancam semua orang, dan mengatakan kalau hanya para wanita aja yang boleh ada di dalam supermarket itu, dan menyuruh seluruh pria untuk keluar. Langsunglah suasana di supermarket itu jadi mencekam. Semua pria berlarian keluar sedangkan para wanita berteriak-teriak di dalam supermarket. Ibu Choi menyuruh salah satu pekerja supermarket untuk mengunci supermarket itu, lalu menyuruh seluruh wanita berkumpul sembari berlutut. Sembari tetap menodongkan senjatanya, Ibu Choi berkata kalau salah satu dari para wanita itu mengakui kesalahannya, Ibu Choi akan mengampuni semua orang di sana. Tapi jika tidak, Ibu Choi berjanji akan menghabisi semua orang di dalam supermarket tersebut. Melihat aksi Ibu Choi, Miri langsung menyadari kalau Ibu Choi ini ada masalah asmara. Pada saat yang sama, Ibu Choi kembali berteriak. Dia menyuruh wanita yang tidur dengan Kim Dong Suk untuk mengaku sekarang juga. Di saat itulah, Pak Kim Dong Suk keluar. Pak Kim adalah suami dari Ibu Choi. Pak Kim juga adalah manajer di supermarket tersebut. Pak Kim mengklaim kalau istrinya mengalami delusi karena dikuasai cemburu. Mendengar itu, Ibu Choi menodongkan senjatanya ke arah Pak Kim, mengatakan kalau Pak Kim telah berselingkuh di belakangnya. Tapi Pak Kim bersikeras mengatakan kalau dirinya nggak berselingkuh. Namun Ibu Choi mengaku telah melihat Pak Kim berselingkuh dengan mata kepalanya sendiri. Mengatakan kalau Pak Kim ke supermarket setelah dari motel bersama dengan selingkuhannya. Mendengar pernyataan Ibu Choi, seluruh wanita di sana langsung merasa kesal. Tapi Pak Kim terus menyangkal. Ya iyalah, maling mana mau ngaku maling sih? Karena mangkal suaminya nggak mau ngaku, Ibu Choi bersiap untuk menghabisi suaminya itu. Kyung Jae yang melihat situasi makin memburuk langsung turun tangan. Dia mengambil kaki sapi dan melemparkannya ke Pak Kim. Sampai Pak Kim jatuh, dan tembakan Ibu Choi pun tidak mengenai Pak Kim. Di luar supermarket, para polisi diberitahu tentang kejadian di dalam supermarket itu dan langsung pergi ke TKP. Kembali ke dalam supermarket, Ibu Choi lalu menodongkan pistolnya kepada para wanita dan bertanya siapa yang menghalanginya menghabisi Pak Kim. Kyung Jae pun mengakui kalau itu adalah perbuatannya dan menyuruh Ibu Choi untuk mencari bukti validnya dulu, baru bertindak begini. Setelah Kyung Jae mengatakan itu, Ji Hyun meminta Kyung Jae melakukan sesuatu. Karena ternyata Kyung Jae adalah mantan polisi. Miri yang melihat situasi ini langsung mencoba mencari solusi. Dia menawarkan diri untuk membantu Ibu Choi mencari selingkuhan suaminya. Sementara itu di apartemen, ibu mertua dan saudara ipar Miri mulai mengoceh dan ngomongin Miri. Karena Miri belum pulang juga. Padahal udah lama Miri pergi ke supermarket. Ini keluarga kurang ajar banget dah, sumpah. Udah datang tak diundang, sono pada pulang dah. Sedangkan polisi akhirnya sampai di depan supermarket itu dan mulai mencari strategi untuk menyelesaikan situasi mencekam ini. Kembali ke supermarket, Miri lalu bertanya ke Ibu Choi, apakah Ibu Choi melihat suami dan selingkuhannya masuk ke supermarket lewat pintu khusus pegawai? Ibu Choi membenarkan hal tersebut. Mendengar jawaban Ibu Choi, Miri menegaskan kalau selingkuhan Pak Kim adalah salah satu dari pegawai di supermarket tersebut. Langsunglah si Ibu Choi yang kalut menyuruh seluruh pegawai supermarket berdiri di depannya dan menodongkan senjatanya kepada mereka. Tapi dari keempat pegawai itu tidak ada yang mengaku telah berselingkuh dengan suami Ibu Choi. Pak Kim yang melihat istrinya itu langsung menghentikannya, mengatakan apakah Ibu Choi nggak mikirin putra mereka dengan bertindak begini. Makin murkalah si Ibu Choi mendengar celotehan suaminya itu. Jadi ternyata 5 hari yang lalu, Pak Kim mengajak putra mereka ke taman bermain. Tapi malahan meninggalkan putranya itu dan pergi pacaran dengan selingkuhannya. Sang putra terus mencari ayahnya sampai kecelakaan. Wah, langsung mengamuklah semua wanita di ruangan itu. Lagian edan banget. Masa ninggalin anak sampai kecelakaan demi berselingkuh? Kan gendeng. Ji Hyun bahkan gak ragu-ragu maju untuk ngegebukin Pak Kim dengan daun bawang. Tapi Ibu Choi langsung melemparkan peluru sekali lagi, sambil menyuruh wanita selingkuhan Pak Kim mengaku sekarang juga. Karena situasi makin menggila, Miri kembali maju, mengklaim kalau dirinya mengetahui siapa selingkuhan Pak Kim, dan langsung menunjuk ke salah satu pegawai supermarket tersebut. Sedangkan di apartemen, ada pengumuman yang memberitahu setiap warga kalau terjadi penyandaran di supermarket.
Hal ini tentu membuat seluruh keluarga Miri menjadi panik, dan seluruh warga apartemen pun berbondong-bondong pergi ke supermarket. Begitu juga dengan Sungho, putrinya, ibu, dan ketiga saudarinya. Kembali ke supermarket, Miri menunjuk salah satu pegawai supermarket bernama An Se-hee. Tapi Se-hee terus menyangkal, mengklaim kalau bukan dirinya yang telah berselingkuh dengan Pak Kim. Karena itulah Miri meminta ponsel Pak Kim dan Se-hee. Setelah melihat beberapa postingan di Instagram Pak Kim dan Se-hee, Miri menemukan sebuah tanda dari masing-masing postingan Instagram mereka, yaitu tanggal ulang tahun keduanya. Jadi saat Pak Kim ulang tahun, Se-hee memberikannya hadiah, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ketika mereka berdua memposting di Instagram, kedua orang itu menyisipkan makna dari tahun lahir keselingkuhannya di postingan Instagram mereka. Tapi Se-hee terus menyangkalnya, mengatakan semua itu hanyalah kebetulan semata. Miri pun tidak berhenti di sana. Dia menanyakan sebuah foto di Instagram Se-hee. Ternyata di foto itu ada foto makanan. Di foto itu ada sebuah sendok. Dan di sendok itu ada pantulan wajah Pak Kim dong. Wah, langsung heboh lah semua orang. Kali ini Pak Kim menyangkalnya. Wah, sampai mati aja sangkal terus deh. Karena kesal melihat kedua orang dakjal ini terus menyangkal, Miri hendak menunjukkan bukti lainnya. Pada saat yang sama, polisi yang bertugas bernama No Kang-sik memberikan peringatan dari luar, mengatakan kalau para polisi akan masuk ke dalam supermarket. Mendengar itu, Kyung-ja langsung mengirimi Kang-sik sebuah pesan. Ternyata, Kang-sik adalah suami Kyung-ja. Kyung-ja mengatakan kalau jangan sekarang masuk ke supermarketnya. Nanti aja. Kyung-ja bahkan mendorong kulkas besar ke depan pintu masuk supermarket untuk mengulur waktu. Nah, sekarang kembali ke laptop. Miri lalu membongkar kalau aroma sampo Se-hee dan Pak Kim itu sama, yang menandakan mereka benar pergi ke motel yang sama. Park So-hee yang biasa mengantarkan pesanan juga mengatakan kalau dia tahu aroma itu berasal dari motel di lingkungan mereka. Tapi sampai detik ini pun si ular beludak tetap mengekeh kalau dia bukanlah selingkuhan Pak Kim. Miri tidak tahan dengan semua ini, jadi dia mengungkapkan bukti terakhir. Itu adalah sebuah aplikasi jual beli. Ternyata Pak Kim dan Se-hee berkomunikasi di aplikasi jual beli dong. Aduh, orang selingkuh banyak akalnya ya. Ibaratnya chattingnya di toko oren gitu loh. Miri bisa mengetahui hal ini karena saat dia sedang berbelanja tadi, Miri mendengar bunyi notifikasi yang sama dari Pak Kim dan Se-hee. Toko oren juga punya bunyi notifikasi yang khas kan ya? Nah, ini macam begitulah. Gila, nggak kepikiran loh. Nah, sekarang kan udah kebongkar ya, jadi Se-hee dan Pak Kim ya udah nggak bisa mengelak lagi. Langsunglah mereka berdua memohon ampun kepada Ibu Choi. Berani selingkuh tapi takut mati juga ini orang dua ya. Ibu Choi lalu menodongkan senjatanya ke arah Pak Kim. Pak Kim pun berlari dan Kyung-ja menghantamnya dengan keranjang belanjaan, lalu menghajar Pak Kim sampai pingsan. Pada saat yang sama, para polisi memasuki supermarket tersebut dan menangkap Ibu Choi. Sebelum Ibu Choi dibawa pergi, Ji-hyun dan So-hee mendatangi Ibu Choi dan memperlihatkan ponsel milik Pak Kim. Ternyata sewaktu para polisi itu berurusan dengan Ibu Choi, Ji-hyun dan So-hee diam-diam mengambil ponsel Pak Kim. Lalu dengan kekuatan wanita, mereka berhasil mentransfer seluruh uang Pak Kim ke rekening Ibu Choi. Sekarang, rekening Pak Kim kosong melompong. Puas banget dah ngeliatnya ya. Setelah kejadian gila ini, Miri pun bertemu kembali dengan seluruh keluarganya. Mereka makan buah dan menonton TV bersama-sama. Kemudian Miri keluar apartemen untuk menghirup udara segar. Dia segera bertemu dengan Ji-hyun dan Kyung-ja yang sedang minum-minum dan mengobrol bersama. Mereka pun mengajak Miri untuk bergabung bersama mereka. Setelah berbincang bersama, Kyung-ja mengusulkan agar mereka membentuk sebuah tim. Tentu saja mereka bertiga setuju. Pada saat yang sama, So-hee pun tiba di sana. Saat ketiganya melihat So-hee, mereka langsung memutuskan untuk merekrut So-hee sebagai anggota keempat mereka. Jadi sekarang tim mereka beranggotakan 4 orang. Pertama adalah Sherlock Holmes ala-ala si Miri. Kedua, Hook versi wanita si Kyung-ja. Ketiga adalah si ahli membaca situasi Ji-hyun. Dan keempat adalah pusat informasi So-hee. Kita lalu melihat kilas balik ke tahun 2005 di mana Kyung-ja masih menjadi polisi. Suatu hari, Kyung-ja dan timnya termasuk Kang-sik bertugas untuk menangkap geng di sebuah klub malam. Ketika itu, Kang-sik dan Kyung-ja masih berpacaran. Saat sedang melakukan tugasnya, ketua geng yang mereka kejar hendak melukai Kyung-ja, sehingga Kang-sik melemparkan peluru kepada ketua geng itu. Hal ini mengakibatkan ketua geng kehilangan nyawanya. Melihat itu, Kyung-ja langsung berinisiatif untuk menanggung kesalahan Kang-sik. Sebenarnya Kang-sik nggak mau Kyung-ja melakukan hal ini, tapi Kyung-ja tetap melakukannya. Dan karena itulah Kyung-ja keluar dari kepolisian. Karena menembak ketua geng sampai kehilangan nyawanya dianggap sebagai pelanggaran fatal. Kembali ke masa sekarang, keempat wanita jagoan kita sedang berkumpul bersama. Miri menceritakan kalau ada mobil yang parkir seenak jidat di apartemen mereka. Mobil itu parkir di 2 tempat parkir. Mendengar itu, So-hee langsung nyeletuk. Oh, si BMW merah ya? Memang sumber informasi kita ini mantap ya.
Sohee melanjutkan, itu mobil BMW merah baru pindah ke apartemen mereka 3 minggu lalu dan sangat terkenal dengan cara parkirnya yang buruk. Bahkan minggu lalu, si BMW merah main parkir di depan 3 mobil lainnya lalu direm tangan pula. Hal ini menyebabkan ketua perkumpulan terlambat ke pernikahan anak sulungnya dan truk sayur milik Patua tidak bisa keluar. Dan juga anak dari keluarga lain yang sedang sakit nggak bisa ke rumah sakit karena mobil mereka terhalang oleh si BMW merah itu. Malam itu, si pria pemilik BMW merah berniat untuk parkir. Tapi kali ini dia melihat sebuah mobil putih sudah parkir terlebih dahulu di tempat biasa dia parkir. Karena kesal, pria itu pun melakukan hal yang buruk. Keesokan paginya, mobil putih itu sudah ditempeli banyak permen karet berwarna merah menyala. Ternyata mobil putih itu adalah milik Kyongja. Wah, salah sasaran nih si pria BMW. Saat Kyongja sedang mengomel, pria BMW beserta pacarnya juga muncul di tempat parkir dan mulai meledek Kyongja. Melihat ini semua, Miri berinisiatif mengajak Kyongja ke Toserba Jihyun untuk memeriksa permen karet yang tertempel di mobil Kyongja. Ketika udah mendapatkan jenis permen karet yang mirip, Miri bertanya ke Jihyun, "Kemarin ada yang beli permen karet ini kan? Apakah orang yang membelinya bertubuh besar, perut buncit dan bertato?" Jihyun langsung membenarkannya. Nah, akhirnya ketahuan juga kan? Kyongja lalu bertanya ke Miri, "Kok Miri bisa menebak kalau itu permen karet si pria BMW?" Miri berkata, "Soalnya tadi sewaktu pria BMW itu ngeledek Kyongja di tempat parkir, Miri melihat warna lidahnya yang merah sekali. Itu pasti dari pewarna permen karet tersebut." Malam harinya, Miri ke mobilnya untuk mencari kartu kredit milik suaminya. Selagi Miri sibuk mencari, pria BMW muncul dan mau parkir di tempat kesukaannya, tapi sudah terisi oleh mobil Miri. Melihat itu, pria BMW nggak senang hati. Jadi dia menyuruh teman-temannya untuk parkir tepat di sebelah kanan dan kiri mobil Miri. Lalu pria BMW parkir tepat di depan mobil Miri. Jadi ketika Miri hendak keluar dari mobilnya, dia nggak bisa keluar dong. Untung aja ada satpam yang sedang berpatroli di tempat parkir, sehingga Miri meminta bantuannya. Tapi satpam tersebut tidak bisa menghubungi ketiga pemilik mobil yang parkir menghimpit mobil Miri. Karena pemilik mobil sengaja tidak mau mengangkat telepon dari si satpam. Miri kemudian meminjam ponsel si satpam untuk telepon suami dan putrinya. Tapi suami dan putri Miri sudah tidur, sehingga keduanya nggak mengangkat ponsel mereka. Maka karena itu Miri menghubungi Jihyun dan Kyongja. Lalu mereka berdua langsung mendatangi Miri ke tempat parkir dan meminjamkannya selimut. Kemudian Kyongja sengaja mengangkat mobil BMW merah tersebut. Sementara Jihyun merekam aksi Kyongja ini dan meminta satpam untuk mengirimkan video itu kepada si pria BMW. Melihat mobilnya diangkat begitu, pria BMW beserta pacar dan kedua temannya akhirnya mendatangi tempat parkir. Pria BMW lalu memarahi Kyongja karena mengangkat mobilnya seperti itu. Tapi Jihyun menjelaskan kalau mobil mereka tuh menghimpit mobil Miri, sampai Miri terjebak di dalam mobilnya. Terus mereka sudah dihubungi sama satpam tapi sengaja nggak mau mengangkat teleponnya. Kan rese ya. Melihat Miri yang terjebak di dalam mobil, pria BMW dan kedua temannya pun langsung memindahkan mobil mereka. Setelah Miri keluar dari mobilnya, Miri menuntut pria BMW itu untuk meminta maaf kepadanya. Tapi pria itu menolak. Keesokan harinya, giliran pria BMW itu yang kelabakan karena mobilnya dipenuhi banyak stiker. Dengan kesal, pria BMW itu mulai ngelotokin stiker-stiker itu. Tapi stiker tersebut meninggalkan bekas di mobilnya. Setelah kejadian itu, pria BMW malahan sengaja memarkirkan mobilnya secara melintang di jalanan pertigaan apartemen. Sehingga mobil-mobil dari apartemen itu pada nggak bisa keluar. Melihat hal ini, Miri dan teman-temannya pun memulai aksinya. Keempat wanita itu akhirnya mendatangi pria BMW ke restorannya. Di sana, Sohee membeberkan seluruh perbuatan pria BMW dengan bukti rekaman. Jadi pria BMW sekaligus pemilik restoran tersebut suka memberikan lauk sisa kepada para pelanggannya. Bahkan, daging yang sudah kadaluarsa pun tetap diberikan kepada pelanggan. Gak hanya itu, Miri dan teman-temannya sudah melaporkan hal ini kepada Badan Pengawasan Makanan. Sehingga para pengawas mendatangi restoran pria BMW dan melakukan inspeksi dadakan. Hal ini membuat para pelanggan di restoran itu pun kabur. Restoran pria BMW akhirnya ditutup sementara selama 30 hari. Rasain lu, emang enak. Tapi aksi para wanita itu nggak berhenti di sana. Saat malam hari, ketika pria BMW mulai memarkirkan mobilnya, Miri, Jihyun, dan Kyongja langsung memarkirkan mobil mereka menghimpit si mobil BMW. Sehingga pria BMW nggak bisa keluar dari mobilnya. Ini namanya pembalasan lebih kejam dari perbuatan ya kan? Pria BMW itu mengomel dan mengancam akan merusak mobil mereka. Tapi ibu-ibu itu nggak peduli dan pergi meninggalkan si pria BMW. Wah, nggak sadar-sadar juga ini manusia satu. Pria BMW lalu berusaha untuk menelepon teman-teman dan pacarnya. Tapi baterai ponselnya habis. Nggak sampai di sana, mobilnya pun kehabisan bensin. Dia bahkan semalaman terjebak di dalam mobil merahnya itu. Keesokan paginya, keempat wanita jagoan kembali mendatangi mobil pria BMW. Di sana, pria BMW dengan wajah pucat karena kedinginan akhirnya meminta maaf kepada mereka. Berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, memang kadang orang harus ngalamin dulu yang nggak enak baru sadar sih.
Kemudian di hari lainnya, pria BMW itu sekarang menjadi penjaga parkir di apartemen tersebut. Dia menuntun semua mobil agar bisa terparkir dengan benar dan tertib. Malam itu, Miri bermimpi tentang masa remajanya, di mana dia dan teman baiknya bernama Jiun sedang makan camilan di rumah Jiun. Tapi kemudian keluar cairan merah dari mata Jiun. Hal ini membuat Miri terbangun. Kita lalu dibawa kembali ke 3 bulan lalu. Ternyata di apartemen tempat Miri tinggal tuh, seorang ibu melakukan bundir dengan melompat dari apartemen tersebut. Kang Sik adalah detektif yang menangani kasus ini. Saat sedang menyelidiki, Kang Sik menemukan kalau ibu yang melakukan bundir itu memiliki riwayat ke psikiater. Gak sampai di sana, kita juga melihat foto ibu tersebut beserta dengan 2 remaja putri. Itu adalah Miri dan Jiun. Suatu malam, Kyungja sedang menjemput Minyo, yang adalah putrinya dari tempat les. Tapi Minyo dan teman Minyo yang bernama Jong-un minta izin kepada Kyungja agar mereka boleh main sebentar aja. Secara anak muda ya kan? Awalnya Kyungja nggak mengizinkan karena udah malam. Tapi Jong-un mengatakan kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Maka karena itu, Kyungja memperbolehkan Minyo dan Jong-un main bersama. Setelah para gadis itu pergi, Kyungja mendapatkan telepon dari suaminya, yang meminta Kyungja menjaga anak gadis mereka. Karena Kang Sik mendapatkan laporan kalau ada 2 kali kemunculan pria cabul di lokasi dekat apartemen mereka. Dan bener aja nih, saat Minyo dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia diikuti oleh seorang pria bertudung dan memakai pakaian serba hitam. Melihat seseorang mengikutinya, Minyo segera berlari. Tapi Minyo nggak sengaja menjatuhkan gantungan tasnya, dan pria itu mengambilnya. Keesokan harinya di sekolah, Hyunji yang adalah putri Miri melihat temannya bernama Minwoo dibully. Hyunji langsung membela Minwoo, karena Minwoo dan Hyunji itu tinggal di wilayah apartemen yang sama. Setelah pulang sekolah, Minwoo mengunjungi toko serba milik Jihyun dan hendak membeli rokok. Minwoo mengklaim kalau ayahnya yang menyuruhnya, tapi Jihyun tetap bersikeras tidak bisa menjual rokok kepada anak di bawah umur. Pada saat yang sama, anak-anak TK menyerbu toko serba Jihyun, yang membuat Jihyun mengalihkan perhatiannya kepada anak-anak itu. Di saat itulah, Minwoo mencuri rokok di toko serba Jihyun dan melarikan diri dari sana. Ternyata para pembuli dari sekolah Minwoo lah yang telah menyuruh Minwoo untuk membelikan mereka rokok. Duh, anak-anak kayak gini pengen dipites dah ya. Saat anak-anak itu sedang merokok, suami Miri yang kebetulan lewat melihat mereka dan langsung melarang mereka untuk merokok. Anak-anak Badung itu nggak senang hati dengan teguran suami Miri, kemudian langsung mencengkeram leher suami Miri. Pada saat yang sama, Hyunji juga muncul di sana dan kaget melihat ayahnya dijahatin sama anak-anak Badung dari sekolahnya. Melihat ini semua, Minwoo pun kabur dari sana. Saat salah satu dari anak-anak Badung itu hendak memukul suami Miri, Kyungja tiba-tiba muncul di sana dan menghentikannya. Kyungja menegur anak-anak itu karena bertindak kurang ajar kepada orang yang lebih tua. Dan terlebih lagi karena mereka merokok padahal mereka masih berada di bawah umur. Namun anak-anak Badung itu malahan mengejek Kyungja dan hendak mengajar Kyungja. Kyungja berkata kalau mereka nggak berhasil memukulnya, mereka semua harus segera ke kantor polisi. Tapi kalau mereka berhasil memukul Kyungja, Kyungja akan menagih mereka 1 bungkus rokok. Tentu saja lah ya, kita tahu apa hasilnya. Anak-anak Badung itu semuanya jatuh babak belur dan kabur lari terbirit-birit meninggalkan tempat tersebut. Setelah anak-anak Badung itu pergi, Hyunji melihat sebuah tas tergeletak di sana. Hyunji pun mengambil dan memeriksa isinya. Ternyata itu adalah tas milik Minwoo. Malam itu, Hyunji dan ayahnya kembali pulang ke rumah. Ayah Hyunji dengan tegas melarang Hyunji untuk berteman dengan Minwoo. Karena ayah Hyunji berpikir Minwoo juga Badung ikut-ikutan ngerokok sama anak-anak tadi. Tapi Hyunji menjelaskan keadaannya. Kalau Minwoo itu hanya dibully oleh anak-anak Badung itu, dan disuruh ini itu termasuk beliin mereka rokok. Miri yang mendengar itu meminta putrinya untuk melaporkan hal ini kepada pihak sekolah. Tapi Hyunji mengatakan pihak sekolah juga nggak akan berbuat apapun. Miri lalu berkata kalau begitu Hyunji harus membantu Minwoo. Hyunji menjawab kalau dia membantu Minwoo, Hyunji yang akan dibully pada akhirnya. Kemudian keempat wanita jagoan kembali berkumpul malam itu. Di sana, Jihyun menceritakan kalau tadi siang Minwoo mencuri rokok di toko serbanya. Tapi Miri menjelaskan kalau Minwoo itu dibully oleh teman-teman sekolahnya. Keesokan harinya di sekolah saat pelajaran, salah satu dari anak-anak Badung itu menyuruh Minwoo untuk mengambil video di bawah rok guru mereka dong. Karena takut, Minwoo pun melakukannya. Tapi anak Badung itu malah melaporkan kelakuan Minwoo. Hal ini tentu membuat sang guru memarahi dan menegur Minwoo. Bahkan berniat untuk memanggil ayah Minwoo ke sekolah. Tentu saja Minwoo sangat frustasi dengan semua ini. Tapi para pembuli itu terus menempeli Minwoo dan bahkan memasang Minwoo ke karaoke setelah pulang sekolah. Saat kejadian ini terjadi, keempat wanita jagoan mulai mendokumentasikan untuk dijadikan sebagai bukti. Keempat wanita itu pun mengikuti Minwoo ke karaoke dan menyaksikan bagaimana Minwoo dibully oleh para anak Badung itu. Setelah Minwoo selesai dipermainkan oleh anak-anak Badung itu, Minwoo keluar dari tempat karaoke. Dia mencoba bundir dengan menabrakan diri ke sebuah truk. Tapi untung aja Miri menyelamatkannya. Dan truk itu pun sigap, jadi tidak ada yang terluka.
Malam itu, para wanita jagoan berbicara dengan Minwoo, memintanya untuk tidak melakukan hal seperti tadi itu. Tapi Minwoo yang putus asa berkata kalau dia udah malas hidup. Apalagi ayahnya cuma mabuk tiap hari, dan bahkan gak pernah peduli kepada Minwoo. Sementara ibunya bahkan udah gak pernah menghubungi Minwoo lagi. Mendengar itu, para wanita jagoan meyakinkan Minwoo untuk menolongnya keluar dari situasi pembulian yang Minwoo alami di sekolah. Namun Minwoo berkata kalau itu semua percuma. Minwoo sudah melapor kepada guru dan polisi. Tapi mereka tidak menanggapi laporan Minwoo dengan serius. Intinya Minwoo tuh merasa putus asa lah gitu. Dia udah mencoba untuk melawan, tapi nggak bisa juga. Jadi Minwoo meminta para wanita itu untuk nggak usah ikut campur. Setelah itu, Minwoo ditelepon oleh anak-anak Badung itu, yang menyuruh Minwoo untuk datang ke tempat mereka berada. Karena anak-anak Badung itu ternyata sedang menyandra Hyunji dong. Wah, salah orang dah. Main-main sama anak wanita jagoan. Minwoo akhirnya sampai di TKP, dan para anak-anak Badung segera menghajar Minwoo. Pada saat yang sama, keempat wanita jagoan mendatangi tempat itu. Dan Miri langsung melempar seember air kepada salah satu dari anak-anak itu. Namun tiba-tiba segerombolan cecurut lainnya datang dan membawa senjata. Mereka adalah senior dari anak-anak Badung itu. Langsunglah perkelahian antara anak-anak Badung dengan mama pun dimulai. Setelah semua anak-anak itu berhasil dikalahkan, para senior meninggalkan anak-anak Badung itu. Para wanita jagoan lalu menghukum para anak-anak Badung. Anak-anak Badung bingung dengan tindakan para wanita itu. Padahal ayah Minwoo aja kan nggak peduli. Kenapa para wanita itu peduli? Miri lalu maju dan mengatakan kalau dirinya adalah ibu Minwoo. Diikuti dengan Kyungja. Jihyun juga mengatakan hal yang sama. Begitu juga dengan Sohee. Wah, merinding sih ini. Keren emang emak-emak ini ya. Sohee juga menegaskan kalau dia sudah merekam semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Dan siap melaporkan tindakan mereka jika anak-anak itu tidak berubah. Keesokan harinya, Miri mendatangi guru wanita yang kemarin itu dikerjain. Dan Miri menjelaskan situasinya, bagaimana Minwoo selama ini dibully dan sebagainya. Karena hal ini, komite kekerasan sekolah pun diadakan, dan hasilnya sangat memuaskan. Para siswa yang telah melakukan pembulian akan dikeluarkan dari sekolah itu secara paksa. Hal ini tentu sangat melegakan bagi Minwoo dan Hyunji. Kita lalu melihat sekarang Kyungja memperkerjakan anak-anak Badung itu untuk memungutin pungutung rokok di sekitaran tempat mereka. Rasain lu, seneng banget dah rasanya ngeliat anak-anak itu dihukum. Gak hanya itu, keempat wanita itu juga membantu ayah Minwoo merapikan rumahnya. Dan kabar baiknya, ayah Minwoo sekarang sudah gak jadi pemabuk lagi. Dia bahkan akan bekerja kembali minggu depan. Semuanya sangat senang mendengar kabar baik ini. Suatu malam, Miri ditelepon oleh iparnya, yang memberitahu Miri kalau rumah yang Miri tinggalin itu tuh tadinya adalah rumah seorang ibu yang tinggal sendirian lalu bundir. Miri sangat terkejut mendengar berita itu. Tapi dia pura-pura tenang lalu berbohong dengan mengatakan kalau dia udah tahu kok tentang hal ini. Setelah menutup telepon, Miri sangat ketakutan dengan kebenaran itu. Keesokan harinya, Miri mendatangi Jihyun dan Kyungja, menuntut mereka menceritakan kisah di balik tempat tinggal Miri yang sekarang. Jihyun menceritakan kalau ibu yang tinggal dulu di rumah Miri itu orang yang baik. Dia tinggal sendirian setelah anak perempuannya tiada. Tapi akhirnya si ibu tidak tahan dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jihyun meminta agar Miri mendoakan mendiang dan bersyukur aja. Miri yang mendengarkan kisah pilu itu menjadi sedih dan setuju dengan Jihyun. Daripada menyesali, lebih baik bersyukur akan semua yang terjadi. Malam harinya, suami Miri menyarankan agar mereka pindah rumah aja. Karena ibu mertua Miri khawatir dengan kejadian yang terjadi sebelumnya di rumah Miri itu. Aduh, resek banget dah keluarga besan ini ya. Emang gampang apa jual beli rumah? Sok ngatur tapi nggak bisa jadi donatur. Sementara itu, polisi berkumpul di sebuah tempat terbengkalai. Di TKP ditemukan seorang wanita yang sudah kehilangan nyawanya. Dan sepertinya wanita itu telah dihabisi. Kemudian kita melihat seorang pria misterius membawa koper besar dan masuk ke apartemennya. Dari nomor unit apartemennya, sepertinya pria misterius ini tinggal tepat di atas unit apartemennya Miri. Keesokan paginya, Miri, Jihyun, dan Kyungja sedang berkumpul. Miri memberitahu mereka kalau ketua RT apartemen mereka menunjuk Miri untuk mengurus tempat sampah di komplek apartemen mereka. Memang di Korea tuh urusan sampah cukup ribet nih sahabat nonton, jadi harus diatur sedemikian rupa. Tentu saja, ketua RT apartemen menawarkan hal ini dengan imbalan ya. Mereka akan diberi kantong sampah resmi gratis untuk sebulan. Bahkan uang iuran bulanan pun bisa digratisin selama setahun. Akhirnya ketiga mama itu pun setuju untuk mengurus sampah di apartemen mereka. Jadi mereka bertiga membongkar seluruh sampah yang tidak menggunakan plastik resmi. Lalu meneliti dari sampah-sampah tersebut kira-kira punya unit berapa tuh sampah-sampah. Tentu saja, dengan kekuatan mama, ya pada ketahuan dah siapa aja yang nggak membuang sampah dengan cara yang benar. Baik Miri, Jihyun, dan Kyungja pun mendatangi pemilik unit apartemen tersebut. Kemudian menegur mereka, bahkan memberikan mereka buktinya kalau mereka memang membuang sampah dengan cara yang nggak benar. Suatu malam, ketiga mama itu masih bergulat dengan sampah di komplek.
Miri lalu melihat ada sebuah selebaran pencarian anjing peliharaan. Anjing yang hilang itu terkenal suka buang hajat di mana aja. Dan resenya, nama anjing itu juga Miri. Gak sampai di sana, tiba-tiba Jiun berteriak karena melihat ada rambut dengan cairan merah di sampah itu. Saat Miri melihatnya dari dekat, dia berasumsi kalau dari warna rambut yang diwarnai, kemungkinan besar sampah itu milik seorang wanita. Setelah selesai dengan urusan persampahan, Kyungja dan keluarganya berkumpul. Minyo memberitahu Kyungja kalau beberapa hari yang lalu, Minyo pernah dikejar oleh pria sweater bertudung gitu. Kyungja berpendapat kalau pria itu pasti pria mesum yang sering muncul di blok 2. Yang kemarin itu dikasih tahu oleh Kang Sik juga. Kyungja pun jadi khawatir. Jadi dia memutuskan agar Minyo nggak usah les di malam hari dulu sementara waktu. Sementara itu Miri, dia sedang menyelidiki robekan kertas dari tempat sampah. Pada saat yang sama, Miri mendengar suara berisik dari unit atas apartemennya. Masalahnya, suara berisik itu nggak berhenti dan terus-menerus ada. Hal ini tentu membuat Miri sangat kesal. Secara udah malam loh, kayak ngapain sih tetangga atas ini? Maka karena itu Miri mendatangi unit di atas apartemennya. Tapi masalahnya, pria yang tinggal di unit atas apartemen Miri sengaja tidak mau keluar menyambut Miri. Jadinya Miri balik pulang deh ke apartemennya. Keesokan harinya saat Miri mengantar Hyunji untuk pergi ke sekolah, Miri melihat seorang satpam yang sedang menyiram tanaman dan langsung mengkonfrontasinya. Satpam itu adalah satpam baru di kompleks apartemen mereka. Dan ternyata Miri pernah mengejar pria itu karena Miri menyangka pria itu adalah pria mesum blok 2. Tapi kepala satpam mengatakan kalau pria ini bukanlah orang mesum. Pria ini bahkan resmi terdaftar sebagai penghuni unit 1104 yang ada di atas unit apartemen Miri. Mendengar itu, Miri tambah panas dong. Secara tadi malam pria itu membuat suara berisik kan. Tapi pria itu tetap ngekeh kalau dia tidak melakukan hal semacam itu. Entah itu mesum ataupun berisik. Pada saat yang sama, ketua blok mendatangi mereka dan mengatakan kalau dirinya menjamin pria itu. Mengklaim kalau pria itu adalah pemuda yang baik dan tulus. Setelah mengatakan itu, ketua blok pun pergi. Tapi Miri tetap nggak puas. Dia bersikeras menuduh pria itu adalah pria mesum yang selama ini berkeliaran di lingkungan mereka. Pria itu sekali lagi menegaskan kalau saat itu dia hanya ingin buang air kecil dan nggak sempat ke toilet. Maka karena itu dia buang air kecil di dekat taman. Nah, Miri mengejarnya dan mengira pria itu adalah si pria mesum karena melihat kejadian tersebut. Meskipun begitu, Miri masih tetap nggak percaya pada pemuda itu. Jadi Miri berencana untuk mengajukan keberatannya secara resmi di rapat perwakilan warga berikutnya. Setelah itu Miri dan Kyungja mendatangi sebuah minimarket. Di sana, Miri dan Kyungja membawa sampah, sembari memberikan bukti kalau ada sampah dari minimarket ini yang dibuang di tempat pembuangan apartemen mereka. Ketika melihat bukti-bukti itu, si pemilik minimarket langsung mengaku kalau memang itu adalah sampah dari minimarketnya. Dia pun meminta maaf kepada Miri dan Kyungja. Namun sebelum meninggalkan minimarket itu, Miri melihat tangan pemilik minimarket terluka. Lalu Miri bertanya, kemarin Miri menemukan ada potongan rambut dan cairan merah di dalam sampah tersebut. Kira-kira si pemilik minimarket tahu nggak? Namun orang itu hanya menanggapi pertanyaan Miri dengan seadanya. Hal ini tentu membuat Miri curiga kepadanya. Setelah Miri dan Kyungja pergi, si pemilik minimarket membuka kembali sampah yang tadi dibawa oleh Miri dan Kyungja. Dia mencari rambut tersebut. Lalu terungkaplah kalau memang dialah yang telah memotong rambut seorang wanita. Wanita itu bernama Hyejung. Malam itu, si pemilik minimarket kembali ke apartemennya. Ternyata Hyejung masih hidup. Hanya aja, dia dikurung di salah satu kamar di dalam apartemen si pemilik minimarket. Hyejung memohon agar dilepaskan, karena dia ingin menemui adiknya. Tapi pemilik minimarket mengatakan kalau adik Hyejung baik-baik aja. Lalu menceritakan kalau tadi siang adiknya Hyejung mendatangi minimarket. Dan pemilik minimarket bahkan memberikan adik Hyejung uang saku. Keesokan harinya, Miri memberitahu Kyungja, Jihun dan Sohee kalau pemilik rambut dari kantong sampah sepertinya telah menghilang. Ternyata kemarin setelah adik Hyejung keluar dari minimarket, Miri menghampirinya karena Miri curiga dengan pemilik minimarket. Apalagi Miri melihat warna rambut adik Hyejung tuh mirip dengan warna rambut yang Miri temukan di kantong sampah. Adik Hyejung kemudian mengatakan kalau udah beberapa hari kakaknya nggak bisa dihubungi. Ternyata Hyejung tuh bekerja juga sebagai kasir di minimarket itu. Tapi pemilik minimarket hanya mengatakan kalau Hyejung stres dengan pelanggan dan ingin jalan-jalan beberapa hari ke depan. Namun adik Hyejung bersikeras kalau kakaknya nggak mungkin begitu. Apalagi sekarang, Hyejung sedang bersiap untuk ujian sertifikasi kecantikan. Miri menganggap kalau bisa aja ini adalah tindak kejahatan. Sohee bahkan menegaskan, memang ini aneh sekali, karena Sohee pernah ke minimarket itu sebelumnya. Dia bahkan bertemu dengan Hyejung. Ketika itu, Hyejung menawari Sohee jadi modelnya untuk ujian sertifikasi kecantikan yang akan Hyejung ikuti. Sohee juga mengatakan kalau dia sering mengantarkan makanan pesan antar ke unit pemilik apartemen itu. Dan akhir-akhir ini, pesanan makanan yang dipesan oleh pemilik minimarket tiba-tiba melonjak. Seperti buat 2 orang gitulah. Malam itu, pemilik minimarket memberikan makanan untuk Hyejung. Tapi Hyejung menolaknya. Dia ingin dibebaskan. Tapi pemilik minimarket ingin agar Hyejung tetap tinggal di sisinya.
Dia takut Hyejung berpaling kepada pria lain. Lagian siapa sih yang mau sama pria macam psikopat begini? Kayak tinggal sama bom waktu aja. Hyejung dengan menangis mengatakan kalau dia nggak pernah menyukai pemilik minimarket. Hyejung hanya merasa sungkan. Makanya Hyejung nggak tega menolaknya. Wah, kesel banget lah si pria gila ini kan jadinya. Pria itu lalu membungkus semua makanan dan pesannya dan menaruhnya di depan pintu apartemennya. Sementara itu, Miri berjaga-jaga di dekat sana. Ternyata sebelumnya, Miri meminta agar ketika Sohee mengantarkan pesan antar, dia menaruh makanannya pada wadah makanan biasa, bukan wadah makanan sekali pakai. Jadi si pemilik minimarket harus balikin lagi wadahnya. Miri meminta tolong begitu kepada Sohee, agar kalau benar Hyejung berdisekap di dalam sana, Hyejung bisa meninggalkan pesan. Setelah wadah makanan itu dikeluarkan, Miri bergegas mengambil wadah makanan itu dan memeriksanya. Sedangkan Ji-hyun, dia muncul di apartemen pemilik minimarket dengan alasan mengantar pesanan. Ji-hyun dengan berani menerobos masuk ke dalam apartemen tersebut. Ketika itulah Ji-hyun melihat ada satu kamar yang digembok. Sementara itu Miri, dia menemukan helaian rambut Hyejung ditutup wadah makanan yang tertulis SOS yang artinya minta tolong. Nah loh, kita lalu kembali ke 22 tahun lalu, di mana polisi menemukan tubuh yang telah membusuk di sebuah waduk. Ternyata itu adalah tubuh Ji-hyun, yang adalah sahabat baik Miri. Di leher Ji-hyun ada pita merah terikat. Ketika Miri mendatangi tempat tubuh Ji-hyun diletakkan, Miri sangat sedih. Tapi ibu Ji-hyun menuduh Miri adalah orang yang menghabisi Ji-hyun, karena mereka pergi bermain berdua. Tapi Ji-hyun malahan kehilangan nyawanya. Dan sekarang di tahun 2025, berita menginfokan kalau pria pita merah telah kembali beraksi setelah sekian lama menghilang. Kita lalu melihat korban lainnya, dan pria yang membawa pita merah. Kembali ke saat ini, Ji-hyun juga melihat tangan pemilik minimarket yang terluka dan menanyakannya. Tapi tentu aja, pria yang bernama Lee Won-sok itu tidak terlalu meladeni Ji-hyun. Lee bertanya, sebenarnya siapa sih yang pesan kimchi dari toserba Ji-hyun? Dengan asal bunyi, Ji-hyun berkata kalau ibu Lee yang memesannya. Mendengar itu, Lee tersenyum mengejek, karena ternyata Lee tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan ibunya. Lee dengan kesal bertanya ke Ji-hyun, sebenarnya kenapa Ji-hyun mendatanginya? Untungnya, Ji-hyun menyimpan jawaban cadangan. Dia berkata kalau tadi dia beneran dapat catatan kok dari seorang ibu untuk mengantarkan kimchi ke unit 805. Setelah melihat catatan itu, Lee berkata kalau Ji-hyun sudah salah alamat dan segera mengusirnya. Tapi mama emang kadang lebih gila dari psikopat manapun deh. Meskipun udah diseret diusir begitu, Ji-hyun malah tetap bertahan dan memilih untuk meminjam toilet di apartemen Lee Dong. Di dalam toilet, Ji-hyun mengirimkan pesan kepada Miri dan Kyung-ja kalau dia sudah berhasil menyusup ke dalam apartemen Lee dan menemukan sebuah kamar yang mencurigakan. Setelah mendapatkan pesan tersebut, Miri beserta Kyung-ja pergi ke tempat parkir lalu menemukan mobil milik Lee dan menelepon ponsel Lee. Jadi di Korea itu, hampir setiap mobil pribadi pada kaca depannya tuh dikasih nomor telepon pemilik mobil ya, sahabat nonton. Segeralah Miri menelepon Lee dan mengatakan kalau ada mobil yang telah menabrak mobil Lee di parkiran apartemen. Makin kesal Lee dengan semua situasi ini. Dia terus menggedor-gedor toiletnya, menyuruh Ji-hyun untuk keluar. Tapi Ji-hyun mengatakan kalau dia lagi sakit perut, jadi nggak bisa keluar sekarang. Karena nggak ada pilihan, Lee akhirnya pergi ke tempat parkir dan meninggalkan Ji-hyun di toilet apartemennya. Setelah melihat Lee pergi meninggalkan unitnya, Kyung-ja serta Miri bergegas mendatangi unit Lee. Ji-hyun membukakan pintu untuk mereka dan segera mengarahkan mereka ke kamar yang digembok. Dengan panik, ketiga mama itu mencari kunci untuk membuka kamar tersebut. Lalu seolah-olah berkah dari atas, kunci itu pun ketemu. Mereka pun segera menemukan Hyejung yang telah disekap oleh Lee. Bersama dengan itu, Lee kembali ke unitnya, karena dia udah menyadari kalau dirinya telah ditipu. Namun Ji-hyun tidak membukakan Lee pintu. Ji-hyun mengatakan kalau dia sudah memanggil ambulans serta melaporkan Lee atas tindakannya kepada polisi yang telah menyekap dan mengurung anak orang. Suara sirene ambulans pun terdengar. Lee pun bergegas untuk kabur, tapi Kyung-ja menahannya, lalu memberikannya pelajaran. Namun Lee berhasil kabur, Kyung-ja pun mengejarnya. Di tengah-tengah pengejaran itu, Kyung-ja bertemu dengan suaminya, dan pasangan itu pun bersama-sama mengejar Lee. Sementara itu, Miri dan Ji-hyun membantu Hyejung agar dapat segera dibawa oleh para petugas ambulans. Dan setelah pengejaran yang singkat itu, akhirnya pasangan polisi berhasil menangkap Lee. Kang-sik lalu meminta Kyung-ja untuk pulang, dan segera membawa Lee ke kantor polisi. Wah, punya mama macam gini di lingkungan kita terjamin aman dah ya. Malam itu, kita melihat Yunju menangis di apartemennya. Yunju adalah pemilik anjing yang hilang itu, yang nama anjingnya juga Miri. Ingat nggak sahabat nonton? Yang poster pencarian hilang si anjing sempat ditemukan di tumpukan sampah itu loh. Pada saat yang sama, Yunju mendapatkan telepon dari orang asing, yang mengatakan telah menemukan anjingnya. Tanpa berpikir lagi, Yunju segera mendatangi lokasi orang asing tersebut.
Sedangkan Sohee, dia nggak beraksi bersama ketiga emak itu. Karena Sohee sedang di rumah sakit. Sepertinya anak Sohee sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit yang cukup parah. Saat Miri sedang tidur bersama Sunho suaminya, Miri mendengar Sunho mengigau. Karena insting emak-emak dan detektif Miri yang begitu kuat, Miri langsung mengecek kantong celana Sunho. Lalu menemukan struk belanja dari sebuah kafe di dekat gym, tempat Sunho bekerja. Gak hanya itu, Miri juga melihat ponsel Sunho bergetar tanda notifikasi pesan masuk. Pesan itu dari Oh Hee-soo. Tapi Miri nggak bisa membuka ponsel Sunho karena Sunho mengganti kata sandi ponselnya. Wah, Sunho, jangan nakal ya kamu. Keesokan harinya, Miri langsung deh jadi detektif gadungan. Dengan membuntuti aktivitas suaminya itu. Dari tempat gym sampai ke kafe di dekat tempat gym itu. Tapi perhatian Miri teralihkan. Karena Miri mendapatkan telepon dari Jang Song-hee yang adalah teman SMA Miri dulu. Jang memberitahu Miri kalau salah satu guru SMA mereka telah meninggal dunia. Karena itulah Miri bergegas ke rumah duka untuk melayat. Di sana, Miri bertemu dengan teman SMA-nya yang lain bernama Soran. Tapi reaksi Soran tuh nggak enakin banget. Kayak nggak suka gitu ngeliat Miri. Soran juga memberitahu Miri kalau ibu Jiun sudah meninggal karena bundir. Sebelum pergi, Soran mengatakan kalau dirinya tidak bisa memaafkan Miri. Nah lo, ada apa sih ini? Malam harinya, kita melihat seorang pria berpakaian serba hitam telah menculik Yunju. Dia meletakkan Yunju yang sudah tak tersadarkan diri di sebuah bak mandi. Apakah pria ini adalah si pria berpita merah? Keesokan paginya, Miri terbangun dalam keadaan gak enak badan karena kemarin malam dia mabuk-mabuk. Tiap yang lebih gak enak lagi adalah ibu mertua dan iparnya tiba-tiba sudah nongol aja di depan pintu. Kenapa sih kalau datang harus segerombolan gitu? Ternyata ibu mertua Miri membawa seorang dukun dong. Aduh, gila dah. Gak malu apa seenaknya aja buat rusuh di rumah mantu? Seenggak-enggaknya minta izin dulu kek. Dan gilanya, dukun itu malah melakukan ritual pengusiran arwah dengan cara melempari Miri dengan garam, mengklaim kalau hantu yang bundir itu masuk ke dalam tubuh Miri. Buju buneng. Sementara itu, ketua blok apartemen memanggil kepala satpam untuk membantunya membutuhkan toilet yang mampet dong. Aduh, si ketua blok ini harusnya dia manggil sedot WC nggak sih? Nggak cuma itu, ketua blok juga menyuruh agar si satpam buangin salah satu kursi di rumahnya. Tapi karena hari itu lift sedang tidak bisa digunakan, Pak Satpam turun pakai tangga dan akhirnya terjatuh dong. Untung aja ketiga mama segera menemukan Pak Satpam tersebut dan menolongnya. Karena kejadian ini, emak-emak jadi bertanya-tanya siapa sih yang menyuruh Pak Satpam melakukan hal semacam ini. Keesokan harinya, si Satpam baru bernama Guang Yu mendatangi ketua blok yang sedang mencari parkir. Guang Yu bahkan menawarkan dirinya untuk memarkirkan mobil ketua blok dan mengantarkan kunci mobilnya ke unitnya dong. Tapi sepertinya Guang Yu melakukan ini dengan maksud tertentu deh. Karena kemarin ketika Guang Yu menjenguk kepala satpam di rumah sakit, Guang Yu melihat ketua blok yang sedang menemui kepala satpam. Ketua blok itu memarahi kepala satpam karena terjatuh akibat menggotong kursinya. Untuk menutupi rasa bersalahnya, ketua blok memberikan uang kepada kepala satpam. Ketua blok juga menyuruh kepala satpam untuk gak menceritakan tentang kursi itu kepada orang-orang di apartemen. Bahkan ketua blok berinisiatif untuk ngomong ke orang-orang kalau kepala satpam sendiri yang ingin membantu ketua blok membuang kursi itu. Setelah ketua blok itu pergi, Guang Yu menjenguk kepala satpam. Dari pembicaraan keduanya, kepala satpam sepertinya dulu pernah menjadi guru Guang Yu dan juga pernah membantu Guang Yu. Sehingga Guang Yu berjanji untuk membalas kebaikan kepala satpam. Kemudian kita dibawa ke beberapa hari selanjutnya, di mana Miri, Kyungja, dan Jihyun sedang bersauna bersama. Kali ini ketiga mama itu lagi ngegosipin satpam baru alias Guang Yu. Kabarnya, Guang Yu menyewa apartemen di atas unit Miri dalam jangka waktu pendek dengan harga yang mahal. Tentu hal ini makin membuat Miri curiga. Ya masa ada orang sewa apartemen mahal tapi kerja pada waktu jadi satpam. Namun Kyungja berpendapat lain. Dia mengatakan kalau Guang Yu sangat ganteng. Sampai putri Kyungja si Minyo aja terpesona sama wajah ganteng Guang Yu. Miri sih tetap pada pendiriannya. Dia masih mantap kalau Guang Yu itu mencurigakan. Kemudian saat mereka bertiga melewati tos serba Jihyun, Miri melihat poster di depan tos serba. Ternyata beberapa hari yang lalu, ada yang ketinggalan celana dalam warna neon gitu di tos serba Jihyun. Jadi suami Jihyun tuh mencoba menaruh posternya di depan tos serba, biar diambil sama yang punya. Tapi sampai sekarang nggak ada yang ambil itu cangcut. Keesokan harinya, Miri menonton berita yang memberitakan kalau seorang wanita bernama Lee telah dihabisi di dalam gudang terbengkalai yang waktu itu sahabat tonton. Tapi polisi beranggapan kalau pelakunya hanya seorang peniru pria pita merah yang adalah kasus 10 tahun lalu. Saat menonton berita itu, Miri jadi teringat akan kematian sahabat baiknya Jihyun. Miri langsung ngerasa ngeri dan cemas akan rasa bersalah di masa lalunya.
Malam itu, ketua blok dengan marah-marah mendatangi ruang satpam. Dia menegur Guang Yu dan bahkan menendang kakinya. Itu karena tadi siang, ketua blok menyuruh Guang Yu untuk menaruh paket di depan pintu apartemennya. Tapi paket itu nggak ada. Padahal Guang Yu yakin banget sudah menaruh paket itu di depan apartemen ketua blok. Sekarang, ketua blok ngomel-ngomel, lalu menyuruh para satpam untuk mencari paketnya. Akhirnya, para satpam mau nggak mau mencari paket itu. Namun mereka nggak menemukannya. Jadi Guang Yu mengusulkan agar mereka melihat CCTV. Tapi salah satu satpam senior mengatakan, kalau kebanyakan CCTV di apartemen itu udah mati. Meskipun ada yang nyala, kualitasnya pun nggak bagus. Itu karena dana CCTV malah dipakai untuk mengecat ulang tembok apartemen. Namun Guang Yu tetap meminta agar mereka melaporkan hal ini ke manajemen apartemen. Malam itu, sewaktu Miri hendak pulang, dia melihat ada sampah-sampah yang dibuang sembarangan lagi. Karena kesal, Miri berniat mencari siapa sih orang yang membuang sampah ini. Jadi Miri melihat isi sampahnya. Tapi Miri terkejut karena melihat banyaknya celana dalam warna neon di dalam plastik sampah itu. Sedangkan saat Kyungja sudah memarkirkan mobilnya, dia mendengar suara seorang wanita berteriak. Jadi Kyungja mendatangi asal suara itu. Wanita itu telah didatangi oleh pria mesum. Kyungja pun langsung mengejar pria mesum itu. Tapi Kyungja malahan melihat sebuah celana dalam warna neon tergantung pada sebuah pohon. Keesokan harinya, Miri serta Kyungja mendatangi pos satpam untuk meminta akses melihat CCTV. Saat melihat rekaman CCTV itu, wajah dari orang menaruh plastik sampah sembarangan nggak kelihatan. Itu karena kualitas CCTV yang nggak bagus. Tapi Kyungja yakin kalau seorang wanita yang menaruh sampah tersebut. Setelah itu, keempat mama pun berkumpul untuk membahas cangcut neon tersebut. Mereka mengambil kesimpulan kalau celana dalam neon itu adalah milik tikus kecil. Tikus kecil adalah sebutan lain untuk si pria mesum. Dipanggil tikus kecil karena menurut kesaksian para wanita yang melihat Monas si pria mesum, Monasnya kecil. Namun yang jadi pertanyaan Kyungja adalah, pemilik cangcut memang pria, tapi kenapa yang membuang sampahnya wanita? Mendengar itu, Miri menebak kalau kemungkinan yang membuang sampah itu adalah ibu atau istri si tikus kecil. Keesokan harinya, Miri, Jihyun, Kyungja, dan bersama para warga lain mendatangi rapat apartemen, di mana awalnya mereka membahas tentang keluhan warga apartemen atas kinerja satpam, terutama karena masalah paket. Tapi Jihyun langsung mengatakan kalau nggak masuk akal. Masa satpam yang jumlahnya sedikit itu harus ngurusin paket warga sebanyak ini? Lagian, itu bukanlah tanggung jawab satpam. Nggak sampai di sana, Miri juga menegaskan kalau mereka harus memperbaiki CCTV di apartemen tersebut. Namun seluruh warga menolak hal itu. Mereka lebih memilih uangnya dipakai untuk mempercantik apartemen. Pada saat yang sama, lampu di ruangan itu tiba-tiba mati. Lalu Guang Yu muncul dengan menggunakan cangcut neon. Sontak para ibu-ibu di sana berteriak. Ternyata 3 jam sebelumnya, Miri mendatangi Guang Yu dan menyuruhnya menggunakan celana dalam neon tersebut di rapat. Kembali ke saat ini, Guang Yu menegaskan kepada ibu-ibu di rapat itu tentang kelakuan dan betapa bahayanya si pria mesum tersebut. Guang Yu meminta mereka semua untuk memperbaiki CCTV di apartemen, sehingga Guang Yu bisa menangkap si pria mesum. Intinya CCTV kan demi keamanan. Masa mereka lebih memilih keindahan apartemen daripada keamanan? Paket mereka yang hilang juga bisa ketemu kalau ada CCTV kan? Tapi ketua apartemen tetap ngekeh kalau CCTV nggak perlu. Secara udah ada satpam di apartemen. Karena tidak berhasil mencapai mufakat, Miri, Kyungja, Jihyun, dan Guang Yu akhirnya berkumpul lagi untuk menyusun strategi menangkap pria mesum. Melalui laporan warga tentang munculnya pria mesum, Miri mengambil kesimpulan kalau pria mesum hanya muncul sewaktu hujan dan di malam hari. Nah, kebetulan hari itu hujan, jadi mereka berencana untuk menangkap si pria mesum malam ini. Jihyun mulai menyamar seolah-olah menjadi wanita muda. Guang Yu juga menyamar berpakaian seperti wanita. Dan benar aja, pria mesum pun mendatangi Guang Yu dari belakang. Lalu pria mesum itu memamerkan celana dalam neon yang dipakainya. Langsunglah Guang Yu menangkap pria mesum itu, dibantu oleh ketiga mama tersebut. Akhirnya, pria mesum itu berhasil ditangkap. Terungkaplah kalau dia adalah ketua blok dong. Selamat Pak Ketua Blok, tingkah laku Anda memang nggak pernah benar. Langsunglah Ketua Blok dibawa ke kantor polisi. Ketua Blok membela dirinya sendiri dengan mengatakan kalau dia memang mengalami impulsive control disorder. Intinya kagak bisa mengendalikan diri kalau lagi stres. Para mama ngamuklah dengerin pembelaan Ketua Blok. Namun setelah pembicaraan panjang lebar dan keributan yang terjadi, ternyata tikus kecil bukanlah si Ketua Blok. Yang berarti pria mesum di apartemen itu ada dua, yaitu si cangcut neon dan si tikus kecil. Nah, ada juga hal lain yang terungkap. Ini adalah tentang paket ketua blok yang menghilang. Jadi setelah Guang Yu menaruh paket ketua blok di depan pintu apartemennya, seorang pengantar beras datang.
Dia nggak sengaja menendang paket ketua blok ke unit sebelah. Pemilik unit sebelah adalah seorang nenek-nenek. Tanpa berpikir panjang dan tanpa membaca dengan teliti, nenek itu yakin kalau paket itu adalah paket untuk dirinya. Saat si nenek membuka paket itu, dia sangat terkejut dengan isinya, karena penuh dengan celana dalam neon. Maka karena itu si nenek langsung membuangnya. Jadi terjawab sudah ya masalah paketnya si ketua blok yang hilang. Malam itu seperti biasanya, Sohee mengantarkan pesanan ke sebuah unit apartemen. Lalu dia sekilas melihat ada seorang pria yang keluar dari apartemennya Yunju. Sohee langsung menanyakan kepada pria itu, apakah pria itu keluar dari apartemen Yunju? Tapi pria itu menyangkalnya. Karena itulah Sohee mengejar pria itu sampai ke tangga darurat. Di sana Sohee melihat pria itu mengeluarkan cutter dan mulai merasa ketakutan. Berarti pria musuh yang sesungguhnya belum ketemu ya. Dan masih ada pria pita merah, yang entah dia beneran si pita merah dari 10 tahun yang lalu atau hanyalah seorang peniru aja. Kalau sahabat tonton curiga juga nggak sama Gwang Yu? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat tonton. Sampai jumpa.